kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi hari ini pada perkuliahan hari ini. Judulnya adalah Framework CSS pada pemrograman web ya. Untuk barokahnya mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan Anda semua sudah bisa menghidupin komputer di lab ini ya. Baik, kita bicara mengenai hari ini framework CSS dan bagaimana mudahnya memprogram web dengan framework CSS ya. Baik, sebelumnya kita bahas apa itu sih framework CSS. Framework CSS itu adalah suatu kerangka kerja ya. Jadi semacam sesuatu template atau semacam pola atau semacam alur kerja yang sudah terdata ya, sehingga kita tinggal make saja ya. Nah ini framework ini nanti ada banyak macamnya. Salah satu yang kita pakai sekarang ini adalah framework CSS. Memang nanti ada framework pemrograman web secara keseluruhan, lebih enak lagi ya. Karena apa? Bukan hanya satu bagian. Kali ini baru satu bagian saja ya. Satu bagian saja, itu hanya bagian dari CSS-nya saja. Nah ibaratnya kalau kita kenal dengan mie instan ya, kenal dengan mie instan semuanya ya. Ya, nah framework ini mie instan inilah ya. Jadi kita tidak perlu mikir bagaimana membuat mie-nya, tidak perlu berapa banyak telurnya, berapa menteganya, berapa terigunya. Kalau kemarin pertemuan yang terdahulu kita mikir bagaimana buatnya, codingnya harus kita buat ya. Ini enggak, kita tinggal download ataupun tinggal ganti-ganti doang ya, tinggal mengganti-ganti doang. Nah makanya banyak orang sekarang membangun aplikasi web itu berdasarkan framework ya. Nah oke, jadi karena mudahnya itulah maka ya programmer senang dengan framework CSS atau framework yang lain ya. Nah oke, baik, kita lihat ada berapa macam, banyak sekali nak ya. Yang paling terkenal adalah Bootstrap. Jadi yang paling terkenal ini adalah Bootstrap. Bootstrap ini paling banyak dipakai orang. Kemudian kalau saya juga paling sering pakai Bootstrap. Ada juga pakai Materialist, ada juga pakai W3 Schools dan lain-lainnya. Hari ini kita akan coba praktekkan Bootstrap ya. Nanti yang lainnya praktekin sendiri ya. Baik. Oke. Nah, kemudian prinsip dasarnya ngapain? Prinsip dasarnya koneksi CSS-nya atau penempatan CSS-nya, cascading style sheet code-nya itu tidak seperti kemarin. Kalau yang kemarin kita pelajari itu namanya internal, ya. Internal karena apa? Karena kita letakkan dia di dalam head, di dalam tag apa kemarin? Tag apa? CSS-nya kita letakkan di mana? Di dalam style ya, di dalam style. Nah ini tidak, kita menggunakan link. Jadi nanti kita menggunakan link, baik yang lokasi file CSS-nya di server orang atau server sumbernya, sumber dari content delivery network-nya, ataupun di server kita sendiri. Nah jadi kita pakai link kayak begini. Nah ini contohnya nih, kita pakai tag link ya. Tag link yang kita letakkan di dalam head. Nah ini ada meta viewport. Meta viewport ini berguna, tag ini adalah untuk membuat tampilan website kita mengikut device-nya ya. Device-nya kecil, device-nya gede, device-nya layarnya besar banget ya. Paham? Ya maka kita pakai meta itu. Sedangkan meta karakter set itu adalah menentukan pengkodingan atau decoding dari huruf-huruf yang kita pakai ya. Di situ kita menggunakan UTF-8. Oke. Nah, CSS-nya karena menggunakan eksternal, maka ini ada file-filenya. Nah, ini semuanya yang saya contohkan pertama ini mau tidak mau program kita harus connect ke internet. Walaupun kita letakkan di lokal ya, walaupun kita letakkan di server lokal, tapi karena CSS-nya ada di server orang, ada di servernya Bootstrap, ya, maka otomatis dia harus connect ke internet. Nah, Pak, kalau nggak mau gimana, Pak? Kami
pulsanya sedikit Pak, paketnya nggak ada. Ya maka gimana? Download. Ya, baik, nanti kita pelajari gimana caranya. Oke, ini mengenai prinsipnya jadi ada dua, baik dia connect ke sumbernya di server aslinya, di server providernya, ataupun dengan cara kita menempatkannya di server sendiri. Nah, ini contohnya kalau dia ditempatkan sendiri, nggak ada HTTPS-nya. Nah, jadi kalau dia ditempatkan sendiri, kalau Anda buka website orang, lihat source code-nya, ya, ternyata link rel style sheet-nya ataupun script-nya itu tidak pakai HTTPS, berarti dia menempatkan filenya di dalam server dia sendiri, ya, tidak menggunakan server CDN-nya. Ini lihat bedain, coba Anda perhatikan di sini. Ini link rel style-nya, lihat pada HTTPS atau HTTP, ya. Lihat yang di lokal, yang di server lokalnya, lihat nggak pakai HTTP. Paham? Ya, jadi ini harus kita download atau kita simpankan di dalam server kita kalau kita nggak mau connect ke internet. Paham? Ya. Nah, ini baik kita praktekin. Nah, nanti kita praktekin. Sekarang keuntungannya dulu. Keuntungannya apa? Ya, pertama, kalau dia connect ke internet, karena kita menggunakan CDN, maka orang lain, aplikasi orang lain yang menggunakan template yang sama, maka dia proses aksesnya menjadi cepat. Karena apa? Sumber dayanya pernah dipakai oleh orang itu di aplikasi lain. Ya. Nah, ini. Kemudian apa? Kita nggak repot kalau ada update. Kalau ada update sekarang Bootstrap sampai yang terakhir ini, sampai kita hari ini Bootstrapnya sudah versi 5. Ya, sudah versi 5. Kalau kita pakai CDN, nggak pusing dengan update tadi. Paham ya? Nah, tapi kalau kita simpan di server lokal, ya terpaksa. Kalau dia ada update, kita harus mengupdate sendiri. Kita download lagi yang baru. Ngerti ya? Nah, kelemahannya apa? Kalau dia ada di server orang, tentu kita nggak bisa modifikasi, ya. Kelemahannya karena ya kita harus masuk ke server orang kalau mau modifikasi, ya kan? Kalau di server kita sendiri atau di komputer kita sendiri ya kita bisa modifikasi, ya. Nah, tapi mengenai modifikasi ini anakku semua, hati-hatinya kenapa? Karena ada beberapa template, ada beberapa framework yang memang harus dibayar, ya. Tapi insya Allah Bootstrap gratis, ya. Makanya saya pakai Bootstrap, ya. Oke. Ada beberapa yang berbayar, nah ya terpaksa bayar. Ada yang $49 harganya, ya. Ada yang beberapa dolar. $49 berapa tuh? Iya, 400-an ribu ya. Sekitar itu ya enggak? Oh. Nah, ya. Ini sebenarnya peluang bagi Anda apa? Kalau Anda makanya kalau paham dengan HTML dan CSS, Anda bisa buat sendiri template, jual. Atau ikut bekerja bersama dengan provider template. Anda meng-create template, ya. Lumayan kok dibayar beberapa dolar, ya. Oke. Nah, ini kelemahan dan keuntungannya. Baik, kita coba praktikumikan ya. Nanti. Nah, sebelum kita lanjutin, pada framework itu ada lagi kemudahan yang diberikan, yaitu namanya template. Oke, template ini kalau kita makan mie ini bukan lagi mie instan yang ini, tapi sudah mie instan yang udah agak tinggal dikocorin aja deh air hangatnya, kocorin air hangat untuk selesai. Ya, nggak payah masakin di kompor lagi. Apa tuh? Mie ya. Mie ya. Ah, ini namanya template. Lihat nih. Udah jadi. Sudah jadi. Tinggal ganti foto, tinggal ganti tulisannya. Ya. Nah, nanti setelah ini pertemuan yang keempat, ada lagi yang lebih mudah lagi yang memudahkan programmer. Namanya Content Management System. Contohnya apa? Contohnya e-learning kita. E-learning kita itu Content Management System. Apa dia dasarnya? LMS itu, ya, LMS kelas dasarnya adalah CMS dari LMS Moodle. Ya. Makanya kita cepat sekali bangunnya.
Semester kemarin nggak ada kan? Ya, semester ini baru dipakai. Kok bisa? Ngerjainnya cuma seminggu. Cuma sepekan ngerjainnya. Karena apa? Udah jadi ganti fotonya, ya, dibuat fotonya, diisi kontennya dengan kalau orang ada berapa fakultas, kita ada berapa fakultas, ada berapa prodi, diatur, ya. Kemudian data dosennya dimasukin, data mahasiswanya silakan didaftarin, ya, diatur demikian, dibuat kunci-kuncinya, ya. Nah, udah berjalan. Nah ini, nanti ini kita pelajari pekan depan. Kita akan belajar konten perbandingan antara framework dan konten manajemen sistem. Tentu nanti yang lebih mudah adalah konten manajemen sistem, karena tinggal pakai doang, nggak perlu coding, nggak perlu coding, udah jadi, ya, kayak pop-up mie tadi, nggak perlu masak air dulu, ya, nggak perlu masukin minyak, ya. Tinggal masukin air hangat aja udah tutupin jadi, ya, gitu kan? Nah ini sama. Oke, nah ini ada tingkat. Tapi kita lanjut, yuk. Nah ini praktikumnya. Mari kita sama-sama proses, yuk. Kita ikutin sama-sama, yuk. Silakan buka SAM-PP-nya. SAM-PP-nya dibuka. Jalanin, aktifkan. Kalau sudah aktif, alhamdulillah. Silakan langsung duduk. Baik, berikutnya setelah kita mengaktifkan server Apache dan MySQL melalui SAM-PP Control Panel, sekarang kita aktifkan Notepad++. Oke, buka file baru. Oke, baik. Nah, sekarang kita buat kerangka HTML-nya boleh. Silakan dibuat mulai dari doctype HTML, kemudian /HTML, jangan lupa ditutup ya. Kemudian buka lagi body, head dulu ya, head, kemudian tutup dengan /head, kemudian buka body dan tutup dengan /body ya. Oke. Nah, setelah dibuka dan ditutup demikian, kita tinggal masukin. Oke, yang pertama adalah memasukkan link kalau kemarin kita buat style di sini karena kita menggunakan metode CSS internal. Sekarang kita menggunakan eksternal, maka kita menggunakan tag link. Maka gimana kalau lupa, silakan masuk ke pakai Bootstrap contohnya ya. Kita pakai di W3 School aja. Kita pilih yang di Learn Bootstrap, kita pilih Bootstrap 4. Nah, kita masukin contohnya, kita mau masukin apa ini? Di atasnya nanti kita mau masukin carousel. Carousel itu adalah animasi berupa gambar bergerak. Oke, nah sebelum kita buat ini, kita akan menyimpan ini ya. Kita buat folder dulu di htdoc-nya. Kita buat folder di htdoc. Misalnya latihan latihan CSS atau latihan berapa ya. Nah, kemudian setelah itu kita simpan ini. Jangan lupa ini dijadiin HTML dulu. Nah, jadikan HTML, simpankan dengan nama apa, misalnya dengan nama menu atau halaman landing page ya. Simpankan di mana tadi? Di C SAM-PP htdoc ya. htdoc latihan CSS. Oke. Kita simpan dengan nama menu.html. Simpan di sana. Oke, selesai. Sekarang tinggal kembali ke W3 School tadi. Kita akan masukin carousel atau memasukin menu boleh, terserah mana yang mau. Oke. Nah, yang jelas harus ada bagian utamanya dulu, yaitu linknya. Gimana itu? Nah, oke, kita klik di sini. Nah, ini ada linknya. Kita coba klik ini. Nah, link yang pertama ini kita masukkan di dalam head nih. Nah, ya. Bagian yang pertama ini title ya. Oke, kita copy, masukkan di sini.
Nah, ini title, judulnya kita ganti ya. Misalnya apa? Contoh menu Bootstrap. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, yang ini untuk menentukan decodingnya atau F8, ini menentukan bahwa akan menyesuaikan dengan perangkat kerasnya, menggunakan handphone apa, kecil atau besar layarnya, atau menggunakan tablet atau PC ya. Nah, ini baru bagian yang ini connect ke CDM Bootstrap-nya dan mengambil atau menjalankan aplikasi file yang bernama bootstrap.min.css ya. Nah, kemudian yang ini mengambil script Java di jQuery-nya pada ajak Google Office, dan ini mengambil script Java juga untuk poppernya, dan ini mengambil script Java untuk Bootstrap-nya karena Bootstrap juga butuh Java ya. Nah, ini maka dikonekkan ke sana. Nah, kalau nggak mau ini silahkan di-download ini ya. Jadi ini contoh yang model yang pertama pada teori kita tadi, ini kan ada dua tuh ya, ada dua itu tuh pada pertemuan. Ini ada dua ya. Di sini bahwa ada link langsung ke sumber file, ada yang linknya ke sumber file aplikasinya sendiri. Nah, kita pakai yang contoh yang pertama sehingga dia connect dengan menggunakan link rel ini ya. Oke, itu kita pakai ini. Nah, kemudian kita akan tinggal milih. Nah, karena dia framework, tinggal milih ya. Tinggal milihnya apa? Contoh kita mau buat apa tadi, navigasi dulu ya, navbar ya. Navigasi, navbar itu kayak begini, ada menunya. Nah, maka kita pilih contohnya misalnya yang ini aja. Nah, yang ada gambarnya. Oke, nah ini kita klik ini. Nah, jangan di copy dari atas, copy yang di bagian bodinya ini. Nah, ini mulainya dari sini sampai ke penutupnya /snap. Dan kalau mau pakai ini boleh quintin fluidnya, tapi nggak usah lah, ini aja ya. Oke, sampai navigasinya aja. Nah, ini adalah bagian untuk menu ini. Yang ini tulisan ini nggak usah, ini kita ambil yang ini aja ya. Oke, kita copy, kita letakkan di bawah body. Nah, selesai ya. Nah, ini BG-nya tadi warnanya, background-nya dark, gelap ya. Kita akan lihat bahwa tadi di sini ada yang warnanya bisa biru. Nah, ini maka kita bisa nyoba. Nah, karena kita menggunakan framework, kita nggak bisa nulis blue, green, nggak bisa ya. Maka kita harus mengikuti aturan mereka. Dimana kalau mau warna biru pakai yang primary, mau hijau pakai yang success, yang info ada warna sendiri nanti kalau nggak salah saya apa. Nah, yang warning merah ya. Oke. Nah, kita contohkan pakai yang BG success. Nah, kalau tadi kan BG dark ya. Kalau tadi BG dark, jadi ini untuk kelasnya BG dark. Nah, ini kita pakai yang BG success. Kita copy BG success-nya, nggak usah pakai titiknya. Kita copy, ganti yang BG dark-nya ini. Kita ganti dengan BG success. Kita simpan yuk. Oke, kita coba panggil, cek di browser. Oke, kita panggil localhost /latihan CSS tadi ya. Iya, ini dia. Kita klik menunya. Iya, sudah ada ini ya. Hanya logo gambar ininya nggak masuk. Nah, maka gimana? Kita ambil misalnya contoh logonya UMB aja ya. Kita ganti logonya di mana? Di baris 16 di sini. Nah, kita ganti dengan logo UMB. Oke. Nah, di sini lebarnya 40. Nah, biar tingginya sama, kita masukin sedikit ya. 40 px juga. Oke, selesai. Sekarang kita cek refresh. Iya, logonya sudah berubah. Nah, sekarang kita akan buat drop down. Maka kita kembali ke sini ke frameworknya tadi. Kita cari yang bentuk drop down. Untuk drop down, nah ini yang collapsing aja ya, collapsing ini.
Nah, maka gimana? Nah, ini bedanya di sini, dia nanti ada border, ada ininya, navbarnya ini ada toggle-nya ya, ada toggle-nya. Oke, kita copy navbar yang ada toggle-nya. Nah, ini dari buton. Ini untuk yang buton ini, untuk yang gambar ininya, butonnya. Dan ini kita masukin collapse navbarnya supaya nanti bisa collapse dia. Letakkan di mana? Tadi kita letakkan, dia lihat nih kelasnya navbar nav ya. Maka kita letakkan di atas navbar nav ya di sini. Oke. Nah. Nah, ya. Ini penutupnya mana? Penutupnya di bawah ini nanti. Setelah UL ya, setelah UL ya. Oke, nah ini. Setelah UL ini ada div ini adalah milik collapse navbar nav ya. Nah, yang ini. Jadi sebelum nav kita tutupkan lagi dengan div ya. Oke. Nah, ya. Jadi di sini maka sekarang dia sudah bisa collapse. Kita cek ini, refresh. Ya, oke, kita coba cek. Ya, ternyata menunya hilang ya. Jadi dia mengkolaps menjadikan satu kayak gini. Jadi kalau layarnya kecil dia ikut kolaps. Oke, sekarang kita buat drop down. Kita buat drop down, kita pilih yang ini dia drop down. Drop down itu kata kuncinya kelasnya adalah di kelasnya, jadi di bagian li dikasih kelas nav item drop down dan ada kelas linknya. Nah, drop linknya ini kita buat ya. Ini jadi di menunya, nanti di menunya itu nanti akan ada supaya ada tombol ya. Jadi supaya ada tombol ini, ada tombol ini ya. Maka ini kita pakai ini. Nah, kemudian pilihan-pilihannya di sini di bawah. Oke, yuk kita copy yang drop down ini aja. Sampai kemana? Sampai ke li-nya, jangan ke UL. UL-nya kan sudah ada. Nah, ini kan sampai li, UL-nya sudah ada. Oke, kita taruh di mana? Mau taruh di tengah boleh, taruh di sini boleh. Oke, kita taruh di ujungnya aja ya. Kita taruh di ujung. Nah, maka ada drop down-nya. Oke, kita cek. Iya, ada drop down link-nya ya. Nah, dan dia bisa collapse juga. Oke, kita cek. Oke. Nah, ya. Oke. Ya. Nah, alhamdulillah sudah jalan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan di sini. Nah, masukkan di sini atau masukkan di atasnya aja ya. Kita masukkan di atasnya atau di bawahnya boleh. Oke. Di bawah aja lah ya. Kita buat di bawah. Kalau yang di praktek kita di sini. Contohnya, nah ini dia di atas ya slidernya. Slidernya di atas. Oke, kita buat slider aja. Samain aja ya. Oke, yuk kita samain. Kita samain, maka nanti kita letakkan di atas body. Nah, di sini kita akan pakai carousel. Oke, yuk kita cari carousel. Carousel mana ini? Oke. Nah, kita akan masukin carousel. Ya. Oke, gambar-gambarnya nanti kita ambil. Oke. Nah, ini mulainya dari sini, dari div ya. Oke. Jadi nggak semuanya diambil. Kita mulainya dari sini, dari div ini, carousel sampai ke penutupnya ini. Nah, ini ada 3 slide, Nih, 3 slide, nanti gambarnya kita ganti. Oke. Kita masukin di atas ini. Nah, gambarnya kita ganti. Ini karena gambarnya nggak ada, nanti dia nggak jalan ini. Oke, lebarnya kita ganti dulu 100% aja, lebar layar, nggak usah gede-gede pisan. Ukuran ininya juga cukup 150 aja. Oke, 150. Nah, gambarnya kita ganti. Mari kita coba cek dulu. Ya, ada di sini ya, kecil karena gambarnya belum ada. Oke. Nah, gambarnya kita ambil. Kita ambil dari mana? Misalnya kita ambil dari cari gambarnya ya.
Kita ngambil dari UMB-CID aja. Kita akan ngambil gambar ini. Kita klik. Kita cek gambarnya. Oke, gambarnya ini kita copy. Alamatnya. Kita ganti alamat yang ini. Oke. Nah, udah diganti. Simpen. Kita ambil gambar lain lagi, misalnya dari PMB-nya. Dari PMB-nya ini kita ambil ini. Kita buka gambarnya. Oke, kita copy. Kita pastekan di sini. Iya, ini bukan Los Angeles, kita ganti UMB CID, ya kan? Portalnya ini penerimaan mahasiswa baru UMB. Nah, kita ganti lagi gambar lain. Bisa cari gambar lain Pak, boleh, silakan cari gambar lain. Misalnya kita mau cari gambar Doraemon, ya. Iya, kita ambil gambarnya yang mana mau. Nah, misalnya ini. Iya. Nah, gambar ini kita ambil. Kalau nggak mau dibuka, copy aja email addressnya. Nah, masukin di sini. Ctrl V, ya selesai ya. Ini 100% juga. Oke, sudah 100%. Kita coba cek. Kita refresh, kita tutup dulu. Oke. Iya, masuk ya. Masuk. Nah, nanti dia bergeser secara otomatis. Dan ini ada geserannya. Nah, ini kita bisa geser, lihat. Oke. Ini bisa kita geser lagi. Nah, terus dia gitu. Oke. Alhamdulillah, sekarang kita akan buat di bawahnya untuk kotak-kotak isinya. Oke. Kalau di contoh kita ini kayak begini ya, ada brand loh, ada pembagian kolom ya. Oke, kita pakai kolom. Ini kolomnya 2 di tengah dengan ada kontainer. Maka kita ambil kontainer dan kolom. Grid namanya ya. Grid basic ya. Nah, contoh kita pakai yang kayak begini. Mau 2 kolom ya, responsif kolom. Nah, ini bisa juga ya. Kalau mau 2 bisa ya. Oke. Nah, ini contoh responsif kolom. Kita pakai responsif kolom. Oke. Kita pakai kontainer fluid. Nah, ini kita copy, kita masukkan di bagian bawah. Di sini setelah navigasi. Nah, ini adalah bagian fluidnya. Oke, kita cek hasilnya. Iya, jadi 3 kolom ya. 4 kolom ya. Misalnya kita ini mau isi apa? Ini misalnya kita mau isi card. Oke, kita coba isi card, ambil card. Oke, kita pakai card yang kayak begini. Oke, basic card ya. Kita pilih ini. Kita copy, kita letakkan di bagian mana? Di sini. Nah, kita letakkan di bagian ini. Nah, maka ya ada card di sini ya. Ada basic card di sini. Oke. Jadi kita bisa masukin foto, bisa masukin apa ya. Oke. Nah, ini juga bisa sama, kita ganti lagi. Kita tinggal ganti judulnya apa ya. Mau ganti foto bisa ya. Oke.
Nah, kayak begitu seterusnya, tinggal footer. Oke. Nah, itu bisa kita ambil juga footernya pakai yang lain. Kita bisa pakai jumbotron footernya ya. Atau menggunakan yang lain, contohnya dari template-nya kita pakai ini. Nah, pakai ini bisa ini kita ambil ininya ya. Kita ambil mulai dari about. Nah, ini kita copy sampai ke sini, sampai footernya ya. Sekarang kita mau ambil footer, kita letakkan di bawah card ini ya, di bawah kolom tadi ya. Di bawah kolom row. Nah, maka kita lihat hasilnya. Iya, maka bentuknya seperti ini, cantik ya, ada footernya. Nah, footernya bisa diganti dengan yang lain. Oke, saya kira itu contoh praktikum kita. Semoga bisa diikuti. Nanti linknya silakan kunjungi. Linknya adalah di mana? Linknya di GitHub. Jangan lupa masuk ke GitHub saya /Hariwitriyono. Kemudian di sini ya, nanti tinggal masuk ke bagian ini, ada latihan ya. Nih latihan ya. Nah, ini ada menu di latihan satu lagi ya. Nah, ini latihan 3 framework, ini ada menu PHP ya, itu oke. Saya kira sampai situ dulu perjumpaan kita kali ini mengenai pembelajaran framework CSS dan pemrograman web ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.